Saya share screen dulu materinya. Udah kelihatan materi saya di layar Zoom kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Smartphone kalian ya. Kalau dari smartphone itu biasanya harus digeser dulu gitu, jadi agak sedikit rapat ya kalau lewat smartphone. Ya, pindah ke bawah aja. Oke. Kayaknya sebelumnya memang sudah sempat saya informasikan ini, tapi di kelas ya. Berhubung pada saat itu nggak terlalu banyak juga kawan-kawan yang bisa hadir. Saya coba jelaskan dulu. Secara singkat sebenarnya pembahasannya begini. Kalau untuk pembahasan tentang magic method yang kita pakai, ada penggunaan library yang mungkin tidak bisa kita langsung buat dalam proses coding kita karena memang terkendala dengan waktu pengerjaan. Nah, itu biasanya kita butuh menggunakan itu di penerapan coding yang kita pakai. Bisa seperti itu. Sebenarnya untuk penggunaan magic method ini mungkin di kondisi tertentu tidak wajib untuk diterapkan. Tidak wajib untuk diterapkan, tapi biasanya kalau kalian berada pada ruang lingkup framework, mau nggak mau ini pasti kalian akan gunakan dan berinteraksi di situ. Terlebih lagi nanti kalau kalian menerapkan konsep model view control. Nah, pada saat kalian berinteraksi di model view control, biasanya pasti akan kita gunakan beberapa penggunaan metode yang sudah disediakan oleh library-nya. Nah, ada satu metode yang paling sering dipakai ketika berinteraksi dengan proses penyimpanan yang dilakukan secara berulang. Nah, itu digunakan pada proses penggunaan construct dan destruct. Nah, construct dan destruct ini merupakan bagian dari penggunaan magic method. Biasanya fungsi untuk penggunaan magic method ini pemanggilannya itu berbeda dengan kita memanggil kelas atau metode yang lain. Jadi waktu kita manggil kelas yang lain atau manggil metode yang lain, pada saat kita menggunakan magic method, biasanya kita akan memanggil dengan cara yang berbeda. Jadi di metodenya itu sendiri sebenarnya tidak menggunakan underscores ya atau double underscores. Nah, tapi pada saat kita panggil, nah kita wajib menggunakan double underscores. Nah, double underscores ini hanya bisa kita gunakan pada pemrograman PHP. Kalau untuk ujian pemrograman yang lainnya itu tergantung dari sintak yang digunakan ya. Jadi di PHP sendiri kita wajib untuk menggunakan double underscores. Magic method itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kumpulan di mana di dalamnya itu ada beberapa metode-metode yang bisa kalian pakai. Yang salah satunya itu adalah construct. Construct ini untuk menjalankan proses ketika kita meng-create sebuah objek, nanti di dalamnya itu langsung otomatis dibuatkan entah nilai propertinya atau sebuah tingkah laku behavior dari metode itu otomatis langsung dikerjakan. Jadi tanpa kita melakukan perintah untuk melakukan pengisian dalam parameter misalnya seperti itu. Jadi kalau kalian ingat pada saat pertemuan teori, saya ada cerita tentang dependensi. Jadi dependensi ada beberapa hal. Jadi ada dependensi dari sebuah objek yang sifatnya adalah diinjeksi. Nah, jadi si konstruk ini juga bisa melakukan pola dependensi dengan proses injeksi. Nah, nanti kalian tinggal
telusuri dalam pembuatan listingnya, bagaimana kita menerapkan konstruk itu dalam sebuah metode. Kalau kalian lihat di apa namanya, lain tulisan ini yang sudah ada di materi, kalau misalnya kalian cek di situ nanti ada pembahasan tentang suatu objek. Kalau objek itu menggunakan pemanggilan dari objek yang lain, nah ini ada pembahasannya juga. Itu nanti kita akan bahas di interface ya, pembahasan interface. Tapi kalau untuk sekarang ini saya belum bisa nyinggung materi itu dulu karena pembahasan pewarisan belum saya sampaikan. Kalau misalnya ada kendala pada saat kalian buat seperti ini ya, terus ada errornya, ini sebenarnya adalah sebuah kasus di mana kasus ini ketika kita mau menerapkan sebuah metode konstruk itu ada satu hal yang harus kita kondisikan. Jadi kondisi ini nanti mengharuskan kita untuk melakukan proses pemanggilan pada propertinya. Ini caranya juga ada di situ, tinggal kalian cross-check aja. Jadi pada dasarnya ketika kalian berinteraksi dengan salah satu fungsi dari konstruk ini, intinya kita tidak melakukan proses pengisian secara manual lah seperti itu. Jadi dikondisikan bahwa nilai yang ada di atau gini aja sederhananya. Jadi kalau kita secara manual kemarin kita kondisikan proses pengisian nilai itu melalui pembuatan objek. Jadi objek pada saat kita sudah buat, di saat itu objek itu bisa kita injeksi dengan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam propertinya. Nah, tapi di sini kita secara otomatis nilai itu sudah dibuatkan, kemudian nanti langsung ditampilkan seperti itu. Atau bisa jadi nilai itu nanti pada saat kita melakukan pemanggilan metode baru bisa langsung ditampilkan. Nah, untuk bisa membuat nilai tersebut bisa langsung ditampilkan, berarti ada nilai yang sudah ada sebelumnya untuk bisa diolah dulu gitu. Jadi penggunaan listing yang kalian lihat di sini, kemungkinan ini tidak bisa langsung diterapkan, pasti error nanti karena seperti yang saya bilang tadi, nilai itu sudah langsung diolah oleh metode tersebut. Nah, bagaimana metode itu bisa mengolah nilai, sedangkan nilainya tidak ada gitu. Sehingga nanti kita harus tentukan dulu nilai default-nya. Nilai default itu sebenarnya bebas. Nilai default ini adalah sebuah nilai yang ketika kita tidak memasukkan nilai itu dulu, maka yang diolah itu adalah nilai yang ada. Gitu. Karena magic method-nya seperti saya bilang tadi, untuk penggunaan konstruk itu dia akan mengolah sesuatu yang sudah ada sebelum dia dilakukan proses instansiasi. Nah, sehingga untuk bisa membuat supaya metode itu tidak bermasalah, maka metode itu sudah kita tentukan dulu nilainya. Nah, itu nanti kalian tinggal cross-check aja di materinya. Ya, seperti itu. Kurang lebih waktu pertemuan sebelumnya juga saya jelaskan seperti itu. Nah, selain itu juga ada destruk. Kalau konstruk nanti lawannya destruk. Konstruk lawannya destruk. Ini nanti secara sederhana begini. Nilai yang sudah kita olah di dalam. Ketika kita manggil metode destruk, maka nilai yang ada di dalam itu akan dihapus. Dianggap nilai itu tidak ada dan si properti yang kita gunakan itu akan kembali ke nilai defaultnya. Itu jadi banyak macam ini nanti tergantung dari penggunaan. Sebenarnya waktu kita menggunakan pertemuan kemarin kita membahas tentang set dan get ya. Waktu kita bahas set dan get itu sebenarnya bagian yang bisa kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan pemrograman PHP khususnya untuk BBO sendiri. Cuma kemarin waktu kita tentukan set and get itu kan kita tentukan manual ya. Jadi karena memang kita buat sendiri set and get-nya,
pada saat kita berinteraksi dengan metode, sebenarnya itu merupakan juga bagian dari penggunaan magic method, cuma itu tidak di-library-kan aja gitu. Jadi ada beberapa yang kita pakai kemarin di pertemuan luring kita untuk set dan get juga kita menggunakan magic method gitu, cuma tidak di-library-kan saja. Terus untuk penggunaan magic method juga tidak boleh diubah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketentuan pemanggilannya adalah dengan menggunakan double underscores. Kemudian nama dari magic method yang dipakai itu apa. Dan tidak boleh diubah. Nah, jadi ketentuannya kita harus menggunakan magic method seperti itu. Selain juga menyediakan magic method, di PHP juga ada magic constant. Jadi pembahasan di materi ini ada dua, magic method dan magic constant. Nah, apa itu magic constant? Jadi magic constant ini memang sama kurang lebih seperti magic method, cuma pada dasarnya isinya itu adalah nilai konstan. Kalau kalian dulu pernah belajar tentang matematik, itu ada nilai pi, ada nilai alfa, itu merupakan sebuah nilai konstan. Tapi itu dimiliki oleh matematik. Nah, untuk di OAP sendiri, ada satu misalnya kita coba bahas dulu. Ini familiar banget digunakan untuk teman-teman yang berinteraksi di framework itu dengan menggunakan kelas. Jadi double underscore kelas double underscore. Nah, ini di dalamnya itu sebenarnya sudah ada beberapa kelas. Sebenarnya sudah ada beberapa kelas. Nah, kita tinggal menggunakan kelas yang sudah ada di pembuatan library-nya gitu. Jadi kita tinggal panggil saja. Untuk bisa menggunakan double underscore plus kemudian double underscore ini, nah kita harus menjalankan dulu penggunaan dari salah satu metodenya gitu. Jadi metode apa yang kita pakai, kemudian kita akan panggil itu. Sebenarnya ada beberapa hal juga dari penggunaan magic method ini ketika kita mau menggunakan metode yang bisa dipakai di semua kelas misalnya seperti itu. Jadi anggap saja kalian mau membuat satu standar, di mana standar itu berlaku untuk metode yang lain. Nah, kalian bisa create itu menjadi sebuah magic method, sehingga itu bisa kalian panggil dengan menggunakan name class-nya. Jadi silakan nanti kalian terapkan atau gunakan materi ini, kemudian nanti kalian tulis ulang. Bisa kalian gunakan text editor PHP secara online atau text editor yang ada di lokal web server ya, silakan gunakan. Bebas saja gitu. Kalau lokal web server ya harus diaktifkan dulu untuk Apache-nya untuk bisa menjalankan PHP-nya. Kalau yang online ya tinggal dijalankan online aja gitu, nggak perlu untuk menjalankan lokal server lagi. Untuk penjelasan tentang magic method dan magic constant secara umum seperti ini ya. Jadi nanti apakah materi ini berkaitan dengan pembahasan yang saya gunakan di pertemuan sebelumnya, bisa jadi digunakan gitu. Cuma nanti tinggal dilihat kondisi mana yang bisa diterapkan gitu. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk membuat satu kelas, kemudian kelas itu secara default bisa memberikan nilai nilai default ya kepada objeknya, ya maka kita bisa terapkan salah satu fungsi dari magic method. Kayak misalnya kita mau ngebuat semacam kopnya atau header utamanya gitu untuk objek yang kita tampilkan seperti itu. Secara default nanti sudah ada ketentuan nilainya. Nah, itu boleh kita gunakan untuk magic method construct. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan pembahasan di enkapsulasi. Nah, tapi sebelum itu kita coba bahas dulu pembahasan tentang pewarisan.
Pewarisan atau inheritance secara teori udah saya jelaskan, nanti kalian tinggal cek aja di pertemuan video pembelajaran. Di situ saya sudah jelaskan tentang bagaimana menerapkan tentang bagaimana konsep dari inheritance itu dikerjakan. Jadi pada intinya sebenarnya secara sederhana adalah ada konsep di mana kita bisa melakukan tindakan pengolahan atau penentuan nilai pada suatu objek berdasarkan turunannya. Jadi secara sederhana sebenarnya seperti itu. Kalau dianalogikan bahwa saya bisa menggunakan satu objek di mana objek tersebut sudah mewakili dari beberapa turunannya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan objek atau kelas utamanya gitu. Kita tinggal menggunakan turunannya. Nah, ini bisa kita terapkan pada saat kondisi di mana kita mau menjaga kelas utama atau objek yang merupakan objek utama ini, sehingga kita bisa melindungi dan tidak menggunakan ini secara secara umum begitu. Karena kemarin udah kita singgung juga untuk access modifier. Jadi ada pembahasan tentang public access, kemudian ada pembahasan tentang private access. Nah, itu juga tinggal dicek di pertemuan sebelumnya. Saya lupa apakah saya sudah buat videonya juga ya, di YouTube atau di Telegram. Kalian tinggal scrolling aja di Telegram historinya apa saya sudah ada kasih videonya, sehingga nanti tidak ada alasan untuk apa kemarin saya tidak nyimak materinya karena saya tidak hadir. Jadi saya sih berharap kalian bisa menyimak kembali apa yang sudah saya sampaikan dan bisa diputar ulang kan seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa diingat terus-terusan seperti itu. Kemarin seperti yang saya bilang tadi untuk pembahasan tentang access modifier. Nah, access modifier yang pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya itu ada dua. Jadi ada public access sama private access. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya secara umum. Silakan nanti kalian tinggal cek lagi. Nah, sebenarnya masih ada lagi satu ya, yaitu protective. Jadi pada saat kita melakukan access modifier kan sebenarnya ada tiga polanya. Ada public, ada private, ada protective. Nah, sebenarnya tiga ini bagaimana cara menerapkannya? Kalau kita masih menggunakan bukan satu turunan ya. Kalau kita menggunakan satu kelas untuk membuat sebuah instansiasi satu kelas, public aja udah cukup gitu. Jadi kita nggak ada masalah dengan sebuah access modifier. Tapi kita akan menjadi bermasalah kalau kita mau mengakses metode atau properti di dalam sebuah objek yang sudah mengalami modifikasi atau mengalami turunan begitu. Sehingga kalau kita akan membuat objek secara secara terus-terusan ya, maksudnya gini, nanti kalau kita membuat kelas terus kita mau membuat kelas yang serupa. Nah, kelas yang serupa ini kita akan tulis lagi berulang kali untuk properti dan metodenya. Nah, itu akan tidak efektif dan efisien gitu. Ya, kalau misalnya kita ketahui bahwa kelas yang kita bangun ini memiliki ciri yang mirip dengan kelas sebelumnya yang kita buat sebagai kelas utamanya, maka kita tinggal relate aja dia menjadi sebuah turunan atau sebuah inheritance. Jadi kita tidak membuat properti atau metode yang berulang-ulang. Gitu. Jadi bisa juga kita mengatakan ini adalah sebuah relasi, boleh. Gitu. Tapi kalau relasi ini kan sifatnya garis koordinatnya itu setara gitu. Sedangkan kalau di sini relasinya ini bersifat parent and child gitu. Jadi dari hierarki atas ke bawah gitu. Jadi relasinya berbeda. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk membuat sebuah turunan kelas. Jadi ada salah satu hal yang harus kita ketahui bersama bahwa untuk penggunaan
pemrograman, khususnya pada OOP, ada satu hal yang bisa kita terapkan yang dikenal dengan nama pewarisan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau membuat sebuah turunan, atau kita membuat sebuah kelas, ketika kelas itu sebenarnya adalah kelas yang hampir mirip dengan kelas yang sebelumnya kita sudah buat, maka kita akan membuat properti atau metode yang berulang-ulang. Satu kondisi itu tidak efektif, di kondisi yang lain itu akan menjadi sebuah duplikasi gitu. Anggap saja kalian membuat sebuah metode berjalan di kelas manusia, kemudian pada saat kalian membuat kelas hewan, kalian membuat satu metode juga yang namanya berjalan kayak gitu. Nah, itu menjadi tidak efektif gitu. Nah, untuk bisa menentukan itu bahwa nama kelas harus kita modifikasi. Jadi tidak merupakan manusia turunannya adalah hewan, jadi tidak seperti itu, tapi kita bisa membuat satu nama utama yaitu namanya misalnya makhluk hidup. Sehingga nanti pada saat kita turunkan makhluk hidup ini nanti akan membuat beberapa kelas yang memiliki sifat yang sama. Ya sifatnya seperti yang saya bilang tadi di metode dia berjalan, berlari dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita modifikasi kembali di situ. Nah sehingga duplikasi dari kode itu bisa kita kurangi dengan menggunakan penggunaan inheritance. Pada inheritance juga kita kenal dengan namanya parents dan child. Bisa dibesarin aja biar kelihatan. Jadi di inheritance itu ada yang dikenal dengan namanya parent dan child. Nah ini juga sudah saya singgung juga di kelas di pembahasan teori. Kalian tinggal cek aja di video pembelajarannya. Untuk menggunakan pemakaian inheritance, kita melakukan fungsi reusable. Jadi kita menggunakan daur ulang kode, di mana daur ulang kode itu memungkinkan kita untuk melakukan pemanggilan metode berkali-kali pada kelas child-nya. Parent-nya ini fungsinya biasanya hanya untuk naruh konstan utama dari sebuah properti atau metode, biasanya seperti itu. Dan nanti child-nya itu nanti akan menggunakan dan memodifikasi itu. Walaupun parent juga bisa kita taruh metode yang memang hanya parent itu saja yang menggunakan. Atau kita bisa taruh sebuah properti yang hanya parent aja yang bisa menggunakan, itu juga boleh. Nanti coba kita jelaskan. Penerapannya bagaimana. Oke, kalau ada yang masih belum paham, tinggal dibaca lagi. Nah, misalnya kita terapkan untuk penggunaan inheritance-nya itu bagaimana? Sederhananya adalah kita harus ciptakan dulu kelas utamanya atau kelas induknya gitu. Nah, untuk kelas induk sendiri standar seperti pembuatan enkapsulasi biasa, jadi ada nama kelas, kemudian dibungkus dia di dalam sebuah kurawal yang dikenal dengan namanya blocking. Jadi kita terapkan itu dulu sebagai sebuah parent. Nah, waktu kita membuat sebuah child-nya, kita menambahkan nama sebagai extend. Jadi kita membuat sebuah extend, tulisannya extend pakai S. Kemudian kita panggil nama induknya. Jadi untuk membuat kelas turunan, kita tinggal tuliskan aja kelas, namanya apa, kemudian tulisan extend dari induknya apa. Kalau kalian ingat, saya pernah singgung juga extend di pertemuan teori, khususnya untuk pembahasan tentang dua hal. Yang pertama itu diagram sequence sama diagram kelas. Kalian tinggal cross aja di materinya. Saya sudah singgung di situ ada pembahasan tentang include dan ada pembahasan tentang extend. Pada saat kita membuat sebuah diagram kelas. Nah ini yang saya bilang tadi, yang saya juga sudah sempat singgung di pertemuan awal bahwa kelas teori itu berkaitan juga dengan pembahasan teori berkaitan juga pembahasan di prakteknya. Jadi extend yang dimaksud ini sudah saya jelaskan juga pada pembahasan materi video pembelajaran, kalian tinggal cek aja. Khususnya untuk pembahasan di kelas diagram. Dan juga saya sempat singgung di sequence diagram. Jadi silakan cross-check apa itu yang dimaksud dengan include dan apa yang dimaksud dengan extend. Terus
child class juga bisa memakai semua properti dan metode yang sifatnya non-privat. Ya, jadi apapun yang di-create di kelas induk, kalau dia dibikin public, dia bisa diakses oleh child-nya. Tapi ketika kita kondisikan dia sifatnya adalah privat, maka properti itu hanya bisa digunakan oleh induknya sendiri saja. Jadi dia tidak bisa diturunkan kepada sifat si anak. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan properti yang ada di induknya? Seperti yang saya bilang tadi, bisa kalian menggunakan public seperti umumnya biasanya, atau dengan menggunakan protected. Jadi ada satu kelas modifier yang namanya protected yang kalian bisa gunakan di kelas turunannya. Jika properti dari privat ini hanya bisa dipakai untuk kelas itu sendiri, nah itu sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, ini kemungkinan kita akan menulis kode di parent child-nya untuk menggunakan properti atau metodenya, sehingga nanti bisa kita gunakan di kelas turunannya. Caranya seperti ini. Nanti kalian tinggal lihat kembali dan coba praktekkan. Ini dua listing jadi satu ya. Ini sebenarnya ini jadi satu ya, bukan terpisah gitu ya. Jadi kalian tinggal tuliskan saja dari baris 1 sampai dengan baris 34 jadi satu. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, kemungkinan besar kalau nanti kalian buat dia ekstensi menjadi PHP ya, nanti ngebacanya di Visual Studio Code itu tidak menggunakan baris 34 ini ya. Ini baris 34 untuk tanda tanya kurung siku ini nanti hilang. Tapi itu isoknya nggak ada masalah ya. Hanya untuk memangkaskan saja. Tapi di PHP-nya di Visual Studio Code diterapkan seperti itu. Kalau mau nggak berubah ya gunakan aja text editor yang biasa, atau kalian bisa terapkan yang versi 5 lah. Nah, jadi di tutorial saya kepotong ini ya, karena mungkin waktu itu saya buatnya dengan menggunakan apa ya ini ya, kok saya jadi bisa kepotong gini ya. Saya kepotong kayak gini kayaknya waktu itu saya pakai share screen ini. Jadi di satu layar itu kalau saya kecilkan, nanti dia tulisannya kecil jadi nggak kelihatan. Ini kayaknya waktu itu saya gunakan share screen-nya. Tapi kalau sekarang ya kalau mau share screen ya tidak perlu seperti ini ya. Di Windows 10 udah bisa di crop, atau kalian bisa gunakan plugin di Visual Studio Code. Itu ada plugin untuk bisa kita screenshot materinya. Jadi ini sebelumnya saya menggunakan print screen kayak gitu, jadi saya sesuaikan dulu tampilannya, satu screenshot, kemudian di screenshot lagi selanjutnya. Nah, by the way, untuk pembahasan kelas ini, seperti yang saya bilang tadi, di pembahasan ini, kalian bikinkan dulu kelas induknya. Jadi kelas induknya apa, kemudian kalian bikinkan kelas turunannya. Nah, kalau kalian perhatikan, kelas induknya saya masih menggunakan materi sebelumnya ya. Di pembahasan sebelumnya, kalian tinggal copy paste dan modifikasi saja. Kita tetap menggunakan setget. Jadi setget ini kemarin kita panggil untuk bisa kita gunakan pada saat kita mau membuat propertinya menjadi privat. Jadi di dalam di dalam metodenya sendiri kita jaga, kita lindungi privatnya supaya tidak bisa digunakan seenaknya oleh metodenya ya. Jadi kita panggil itu, penerapannya sama kurang lebih, nanti ada nilai yang kita masukkan sebagai sebuah parameter, kemudian itu akan kita balikin lagi nilainya, kemudian kita panggil nilai yang sudah kita balikan tadi. This ini kita bisa panggil karena kita manggilnya nilai dari getMark ini sudah kita terapkan. Gitu. Jadi setMark ini kita bisa panggil karena itu tadi ini adalah salah satu widget yang kita gunakan untuk memanggil
properti yang sudah kita desain secara privat. Terus bedanya di pertemuan ini kita tambahkan satu lagi, ada satu metode pengenalan ya, metode metode hello. Ya tulis aja di sini sebuah nilai. Kalian mau pakai di sini echo bisa, kalau mau pakai return boleh. Ini nilai balik ya. Tapi di sini disarankan kalian menggunakan return saja. Kalau kalian menggunakan echo, maka di sini nanti nilainya nggak bisa kita panggil. Nilai yang ada di sini itu harus kita panggil ketika kita kondisikan dalam sebuah objek ya. Kalau kalian mau manggil aja, kalian menggunakan pemanggilan getMerge, bukan memanggil dari nilai yang sudah kita modifikasi di sini. Satu metode hello. Nah, kemudian kita create kelas turunannya. Anggap saja di sini kelas turunan mobil sport merupakan turunan dari kelas utama dari mobil. Seperti biasa, yang kita instansiasi itu bukan mobil, tapi yang kita instansiasi itu adalah kelas dari turunannya. Jadi kelas dari turunannya yang kita instansiasi. Nanti dari kelas turunan ini otomatis semua metode dan properti itu masuk ke objeknya mobil sport. Tapi perlu diketahui ada beberapa hal yang tidak bisa langsung diterapkan oleh kelas turunannya. Seperti ini ya, ini privat mic ini tidak bisa langsung diterapkan oleh kelas turunannya. Cuma kalau untuk metode secara fungsi dia langsung bisa digunakan oleh kelas turunannya. Kemudian kita tinggal set nilainya, masukkan nilainya, kemudian nanti diolah oleh set get ini masuk ke nilai mer. Kemudian yang kita panggil adalah metode dari hello ini. Masukkan nilainya, kemudian kita echo-kan tanpa tanda kutip. Yang kita panggil adalah metode dari kelas induk ini. Walaupun di kelas chatnya tidak ada apa-apa ya. Coba kalian perhatikan di sini di kelas chatnya tidak ada sesuatu yang kita deklarasikan. Karena seperti yang saya bilang tadi, di kelas child ini itu udah memiliki sifat yang ada di kelas induknya. Jadi otomatis fungsi ini itu udah ada di dalam kelas turunannya. Kita tinggal panggil. Yang mau kita panggil bukan setMax sama getMax ya, karena yang kita panggil adalah untuk menampilkan hasilnya, ya tinggal kita echo-kan terus kita keluarkan metode halonya, tinggal tampil hasilnya. Hasilnya tampilnya seperti di sini ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi baris 4 sampai 23, 4 sampai 22, baris 4 sampai 22, nah ini adalah kelas utamanya atau kelas induknya, terus sudah ngeset, terus di baris 25, baris 25 ini kelas anaknya. Di dalamnya belum kita bikin set kode apapun, tapi nanti kalau kita bikin objek otomatis dia bisa memiliki semua sifat yang ada di kelas induknya. Terus baris 33 sampai 34 ini eksekusi ini. Jadi di dalam objek Ferrari ini udah memiliki sifat public setMax, getMax sama hello, kemudian ada satu private max. Oke, terus materi yang selanjutnya menambahkan properti dan metode di child class. Nah, ini kita tambahkan satu metode dan satu properti di child nih. Kita jelaskan dulu. Inheritance mengizinkan child class untuk juga bisa mengakses properti dan metode yang ada dan non-privat dari parent class. Dan selain itu, child class juga bisa mempunyai properti dan metode sendiri. Ini adalah sebagai modifikasi atau tambahan dari sifat yang dimiliki oleh child class yang memiliki keunikan yang berbeda dari sifat induknya. Tetapi parent class tidak diizinkan untuk mengakses properti dan metode yang dimiliki oleh child class. Jadi kalau kalian mau manggil dan membuat instansiasi dari kelas utamanya, kemudian kalian coba akses
misalnya di sini akses NOS ya, dari parent-nya, nah itu otomatis tidak bisa kita lakukan. Karena tidak diizinkan untuk parent mengakses properti atau metode yang ada di child class-nya. Untuk menambahkan properti dan metode pada child class, kita modifikasi. Kelas induknya nggak perlu diubah, tetap sama saja. Nggak usah banyak yang diubah. Yang kita tambahkan itu di kelas child-nya. Tambahkan ada 2 blocking di situ. Blocking yang pertama, blocking keseluruhan, kemudian blocking yang kedua adalah untuk metode. Di dalam blocking ini yang pertama, kita buat satu properti namanya NOS ini. Bikin aja NOS, nanti di sini adalah sebuah nilai. Sebuah nilai yang kita masukkan ke dalam nilai NOS, kemudian nanti di metode yang kedua, kita panggil get merek ini kita panggil ya. Kita panggil. Kemudian juga kita bisa melakukan pemanggilan dari properti yang dimiliki oleh child class-nya sendiri. Jadi child class-nya juga kita bisa panggil. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada 2 tipe ya pemanggilan ya. Ada 2 tipe pemanggilan. Yang pertama, kita bisa langsung panggil mereknya yang sudah dimodifikasi dari sini ya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah kejadian ini hanya berlaku di dalam kelas induknya sendiri. Ya, jadi di kelas induknya dia bisa melakukan proses pemanggilan. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya kalian terapkan itu pada child class, di mana child class ini tidak bisa langsung memanggil properti yang ada di kelas induknya. Jadi kelas induk ini nggak bisa kita seenaknya langsung pakai kalau kita bikin statusnya adalah privat. Ini saya bilang tadi ya privat ya. Jadi jelas privat itu fungsinya buat apa. Jadi privat ini hanya bisa dipakai oleh kelas induknya itu sendiri. Jadi wajar ketika dia mau manggil nilai yang sudah diubah, dimodifikasi di sini dengan menggunakan this seperti ini saja pada metode yang sudah digunakan. Ya seperti biasa gitu. Metode itu bisa kita pakai gitu saja. Nah, nilainya yang tinggal kita set aja di sini, kita ubah. Supaya nilai privat ini bisa kita panggil. Nah, berbeda kasusnya ketika sudah menjadi sebuah cluster. Cluster kita nggak bisa langsung pakai begitu saja nilai yang ada di privat, nilai yang ada di properti induknya. Jadi yang kita panggil itu adalah metodenya. Karena metode ini sudah mengandung nilai dari perubahan yang ada di propertinya. Nilai ini kan udah berubah, udah sesuai dengan nilai yang kita inputkan. Sehingga yang kita panggil itu bukan properti di sini, tapi ini adalah sebuah metode. Kemudian kemudian properti yang dipanggil selanjutnya adalah NOS. Nah, ini ketika kita lakukan proses packing menjadi sebuah objek, jadi waktu kita instansiasi menjadi sebuah objek, yang kita panggil seperti biasa objeknya, kelasnya adalah kelas anak, kemudian kita jadikan satu objek, nah, kemudian kita set nilainya, kita masukkan nilainya. Seperti yang saya bilang tadi, si kelas turunan ini akan mewarisi sifat yang ada di kelas induknya plus dengan nilai juga sifat yang ada di child class itu sendiri gitu. Jadi dia sudah punya kelas turunan plus dengan yang sudah dimiliki oleh dia gitu. Jadi dia punya 2 hal itu. Terus nanti bagaimana cara memanggilnya seperti biasa, yang mau dipanggilnya apa dulu? Kalau yang dipanggil itu kelas hello ya seperti biasa, hello bisa dipanggil. Get merge itu bisa kita panggil gitu. Nah, tapi karena kita sudah memodifikasi itu di dalam satu metode yang ada di kelas turunannya, ya ini saja yang kita panggil gitu. Untuk lihat pembedanya, yang kelas hello ini kita ambil dari kelas turunan, sedangkan untuk ngebut ini kita ambil dari sifat yang dimiliki oleh kelas turunan itu sendiri. Seperti biasa, penjelasan tinggal dibaca, terus hasilnya apa. Ya, kita sudah mempelajari tentang public access modifier. Jadi access modifier kemarin sudah dijelaskan, pertemuan Kamis atau pertemuan Selasa ya, saya lupa.
Jadi kita mau melakukan proses pemanggilan properti, kalau menggunakan pabrik ya bebas-bebas saja. Mau dari luar turunan, mau dari dalam turunan juga bisa kita pakai. Tapi ketika kita berkaitan dengan privat, yang hanya bisa mengakses itu hanya kelas itu sendiri gitu. Jadi di bagian ini kita coba untuk membahas tentang bagaimana menerapkan properti dari induk yang bisa kita turunkan untuk kelas turunannya, yaitu dengan menggunakan protected modifier. Maka suatu properti atau metode itu kita bisa akses dari parentnya ke kelas turunannya. Nah, yang kita lakukan adalah pada listing di atas, kalian tinggal ubah lagi ya listingnya di atas, atau kalian tinggal copy paste lagi dengan materi yang baru, kemudian kalian modifikasi. Dari listing tersebut, kemudian kalian coba untuk langsung eksekusi. Ya seperti yang saya bilang tadi, yang dipanggil adalah hello untuk modifikasi dari sebuah nilai. Jadi langsung coba untuk eksekusi ini apakah bisa dipanggil atau tidak. Nah, karena kita tidak menentukan get-nya apa, sehingga ini pasti tidak akan bisa dipanggil. Nah, berbeda dengan kasus yang di atas ini tadi ya, kita sudah tentukan dulu get-nya, sehingga, nah, nih, kita sudah tentukan get-nya, sehingga nilai ini bisa kita panggil. Karena ini udah kita bisa modifikasi ke bagian privat, kemudian kita panggil. Tapi kita manggilnya hanya di kelas itu sendiri. Kalau kita tuangkan ke sini, ini pasti tidak akan bisa dipanggil. Nah, kalau mau tetap dipaksa, nilai ini mau kita panggil, seperti ini, ya, kita mau tarik kayak gitu, kita mau tarik paksa ini di sini, anggap saja ini get-nya kita tidak munculkan dulu, nah ini pasti nilainya akan memunculkan nilai yang error. Waktu kita set nilainya, kita masukkan ke sini, nilai ini akan diterapkan ke sini, terus kita panggil ini pasti akan memunculkan error karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa akses properti itu tidak diizinkan secara langsung ketika kita deklarasikan dengan menggunakan privat. Jadi ini mestinya error nih. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, error di sini, kalau nanti hasilnya berbeda dengan tampilan error di kalian, itu nggak ada masalah. Ini cuma plugin saja dari sebuah debug, apa namanya, X-debugger ya, S-debug ya, sorry, X-debug. Ini hanya plugin untuk supaya tampilannya bisa kelihatan lebih rapi saja. Kalau ada tampilan error, dilihat dulu notifnya apa, kemudian nanti kalian tinggal ubah saja propertinya dari yang atas tadi ya. Propertinya kalian ubah, kalian modifikasi dari privat menjadi sebuah protective. Ubah aja, nah ada di sini. Tinggal diubah aja nih privat, nanti menjadi protective. Maka nanti ketika kalian instansiasi dari kelas childnya, terus kalian panggil salah satu metode, maka nilai ini nanti akan diarahkan ke nilai yang sudah kita buat di sini. Nilai yang ada di sini ini tergantung dari parameter yang diinputkan ya. Kalau ini parameter yang diinputkan ini misalnya tadi Toyota tadi, maka nilai merek di sini nanti isinya adalah sesuai dengan yang kita masukkan ke dalam parameter. Karena di sini statusnya tadi menjadi sebuah privat, maka ketika kita panggil nilainya kita panggil dengan menggunakan metode hello, maka nilai itu bisa kita panggil. Jalankan, nanti akan muncul nilainya. Seperti itu untuk materi inheritance. Tapi problemnya adalah kalau kita misalnya, anggap saja di sini ya, kalau kita misalnya nggak sengaja, bukan nggak sengaja ya, bisa juga nggak sengaja, bisa juga sengaja membuat metode yang namanya sama seperti nama induknya gitu. Mungkin nggak seperti itu. Bisa jadi kan, misalnya kalau kita analogikan orang tua ya, kita analogikan orang tua. Saya punya turunan. Kemudian turunan saya ini mengubah namanya menjadi nama yang sama dengan nama saya, misalnya nama saya Romi. Terus turunan saya ini
diubahnya namanya gitu, bukan nama anak saya gitu, tapi namanya Romi juga gitu. Maka nanti ketika kita create menjadi sebuah objek, fungsi yang kita panggil nanti atau nilai yang kita panggil itu merupakan nilai yang mana gitu. Apakah nilai yang dimiliki oleh parentnya kah atau yang dimiliki oleh chatnya kah? Nah ini nanti akan jadi bingung gitu. Waktu kita panggil sebenarnya kita panggilnya yang mana gitu. Atau misalnya sederhananya gini lagi ya. Misalnya kalau kita analogikan di sini seperti ini, nanti si induknya dia punya function halo. Nah, kebetulan di sini saya pengennya namanya bukan ngebut tapi halo juga. Nah, waktu kita panggil di sini kan jadi double nih, ada halo, ada halo. Ini halo yang mana yang mau dipanggil? Halo yang ini kan yang kita maksudkan adalah halo yang di sini kan yang kita maksud. Halo yang di sini harusnya yang ditampilkan kan, tapi karena di sini ada dua pemanggilan halo, sehingga ini halo yang mana yang dipanggil? Apakah halo dari kelas induk kah? Atau halo dari kelas turunannya kah? Nah, itu ada disebut dengan namanya overriding. Jadi overriding ini adalah sebuah penimpaan dari nilai yang sudah ada dimiliki oleh kelas induknya, kemudian dia sama persis dengan nama yang dimiliki oleh kelas chatnya. Nanti ada pembahasan tentang overriding dan ada pembahasan tentang interface yang kaitannya dengan namespace namanya. Sehingga yang kita maksud ini yang mana, yang induknya kah atau yang punya child-nya kah yang mau kita panggil. Nah, jadi nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting kalian praktekkan aja dulu materi ini pelan-pelan ya. Nanti dicek aja apakah materi ini bisa dipraktekkan atau tidak. Kalau ada kekeliruan nanti mohon diinfokan atau dikoreksikan. Siapa tahu nanti ternyata benar ada yang keliru dari materi saya, tinggal kita perbaiki. Kemudian nanti tinggal diinfokan ulang lagi. Bahwa materi yang sebelumnya ada kekeliruan, nanti tinggal diperbaiki. Siapa tahu kalau ada. Kalau tidak ada, ya tinggal dijalankan sesuai dengan materi yang ada di pembahasan ini ya. Yang penting konsep dari teori inheritance atau pewarisan itu udah bisa diterapkan secara umum di pembahasan ini. Kalian tinggal praktekkan ini. Nanti di pertemuan selanjutnya ya kita bahas tentang kalau kejadian yang kayak tadi ya, kalau misalnya ada kejadian overriding kayak gitu, bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Yang dimaksud ini yang mana gitu. Yang kita mau coba eksekusi ini metode yang mana gitu, atau properti mana, punya induknya kah atau punya kelasnya. Nah itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Saya stop share screen-nya. Pada pembahasan inheritance, yang sebelumnya tadi sudah saya singgung sedikit terkait dengan magic method atau magic constant. Terus juga untuk presensi kehadiran, seperti yang sudah saya informasikan, saya ambil dari link yang ada di video conference ya. Jadi kalian masuknya lewat link video conference. Nanti kalian lihat keterangan di tempat kalian itu kehadirannya adalah diambil berdasarkan video conference. Sesuai dengan jam hari ini ya. Ini saya lihat video conference-nya diakses lebih banyak daripada yang online saat ini. Nah, ada dulu yang mau ditanyakan dari materi tersebut. Kalau tidak dipraktekkan mungkin bingung mau nanya apa ya. Tapi yang pasti kalian praktekkan, kemudian kalau sudah bisa dipraktekkan, kalian coba simak lagi materi ini. Apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan saya, kayak gitu. Kalau ada yang ambigu dari penjelasan saya, nanti saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan Kamis ya. Kamis kita masih ketemu dulu sampai nanti menjelang UAS-UASnya Juni ya, kalau nggak salah. Juni juga masih ya lumayan lama lah. Nah, untuk diketahui juga ya, bulan ini kan bulannya kita ya, maksudnya bulannya kita itu adalah bulannya ulang tahun Stilik ya. Ya, saya sangat mengharapkan kalian bisa berpartisipasi lah dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan di Disnatalis Stilik ya. Apapun kegiatannya,
Ya, saya bisa berharap kalian bisa berpartisipasi gitu, untuk bisa ngikutin itu. Kalau nggak salah memang ada kegiatan kalian dengan lomba-lomba, kemudian ada juga eh, apa undian gitu kan, kalau nggak salah, door prize seperti itu ya. Nah itu juga bisa kalian ikuti. Saya sih berharap banyak lah diaktifkan, walaupun tetap kita jaga prokesnya. Baik, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Saya mohon maaf kalau ada salah penyampaian materi. Itu lebih kurangnya seperti itu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Selamat pagi ya. Pagi, Pak.